Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat embrio dimanapun sahabat berada. Ketemu lagi dengan saya Bang Jack. Hari ini kita akan membahas soal TO Scholastic 12 bagian pengetahuan pemahaman umum, dilanjutkan dengan pemahaman bacaan dan menulis. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan pekerjaan kita lancar dan Allah ridhoi kemenangan kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik kawan-kawan, silakan dibuka soal TO Scholastic 12-nya di bagian PPU terlebih dahulu ya, pemahaman dan pemahaman umum dan pengetahuan umum. Aduh, belibet banget. Baik, kita mulai dengan nomor 1. Di situ ada sebuah teks yang menjelaskan tentang sebuah penelitian. Nomor 1, pertanyaan adalah gagasan utama paragraf pertama adalah. Gagasan utama di paragraf pertama, kalian sudah tahu caranya seperti apa ya, sudah berkali-kali. Yang paling pasti ini ada di kalimat pertama. Kalimat pertama, sebuah penelitian baru yang dipimpin oleh Fred Hutchinson Cancer Research Center dan Memorial Sloan Kettering Cancer Center mengungkap bagaimana satu mutasi tunggal dalam faktor penyambung 3B subunit 1, gen faktor penyambung yang paling sering bermutasi, mendorong pembentukan banyak kanker. Nah, itu kawan-kawan, gagasan kami di situ. Yang paling pasti dari gagasan tersebut kita harus mencari dari kalimat tersebut harus mencari inti kalimatnya, karena kan tidak ada yang semua ya, tidak ada yang dibacakan semua. Ini dari panjang itu ada beberapa jawaban yang pendek-pendek, kita cari inti kalimatnya. Bagusnya kalau ada semua yang semua, tapi kan tidak ada yang semua. Baik, gagasannya ada, kita lihat subjek predikatnya. Sebuah penelitian baru itu subjek yang dipimpin oleh si Fred sampai dengan Cancer Center ya, itu jadi keterangan tambahan atau nyambung jadi keterangan tambahan ya, nyambung ke yang, berarti jadi subjek semua tuh. Mengungkap itu jadi predikat ya, subjek yang ketahuan, sebuah penelitian baru mengungkap predikat. Kita cari aja intinya yang sebuah penelitian baru mengungkap. Oke. Mengungkap itu kawan-kawan, mengungkap ada ya, mengungkap A ada, B sebenarnya baru ungkap ada, C juga ada, D tidak ada, E tidak ada. Berarti D sama E salah ya, tinggal lihat A, B, C. Kita cari yang ini tuh intinya apa sih gitu loh. Yang A, mengungkap bagaimana satu faktor tunggal benar mendorong pembentukan banyak kanker itu menjadi objek. Kalau ada kalimat yang dia diapit oleh tanda pisah atau diapit oleh koma, itu jadi keterangan tambahan atau keterangan apositif. Kalau keterangan kita nggak ajakin. Oke. Yang A, dia hanya ngambil si subjek, predikat, objek dan pelengkapnya. Oke, seperti itu si A. Si B ada keterangannya dalam faktor penyambung 3B, itu adalah keterangannya. Oke, si C ada keterangannya, ada tanda pisah, pasti itu keterangan ya. Sekali lagi, kalau ada tanda pisah itu pasti jadi keterangan. Jadi gen faktor penyambungan yang paling sering bermutasi, frasa itu jadi keterangan kita tidak ambil. Jadi jelas ya, B salah, ada keterangannya dalam penyambung 3B tadi, itu keterangannya di option B. Yang C juga salah, ada tanda pisahnya, jelas keterangan. D sama E tadi bukan. Oke, sehingga jelas jawabannya adalah A ya. Itu adalah inti dari si gagasan utamanya. Baik, kita lanjutkan nomor 2.
Gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut adalah A. Penjelasan DNA sampah. Berarti gagasan lanjutan ya. Penjelasan DNA sampah sudah dijelaskan di paragraf kedua akhir, paragraf kedua kalimat akhir, sama paragraf lanjutannya di paragraf ketiga awal. Sudah ada. Hasil penelitian Bedley dan Abdul Wahab itu juga sudah dijelaskan, ada ya. Kegunaan penelitian Bedley dan Abdul Wahab itu juga ada. Penekan tumor di paragraf ketiga jelas ya kegunaannya. D. Rancangan terapi yang memanfaatkan teknologi CRISPR dan oligonukleotida antisense. Nah, ini mungkin nih. Di sini kan dijelaskan nih di kalimat paragraf kecil, paragraf ketiga kalimat terakhir. Mereka kemudian merancang terapi yang memanfaatkan teknologi tadi CRISPR dan oligonukleotida antisense untuk membalikan proses penyakit. Itu kan kalimat terakhir pada ketiga. Nah, sehingga ya baguslah atau tepatlah kalau ternyata si paragraf lanjutannya pada keempat itu menjelaskan tentang bagaimana sih rancangan terapinya, ya boleh bentuknya atau apapun gitu loh. Sehingga deh mungkin penjelasan melanoma uveal. Itu melanoma uveal nggak usah dijelaskan, itu masuk pada si jenis kankernya kan ya, nggak usah dijelaskan. Justru di situ D yang tepat, karena tadi di paragraf ketiga si kalimat terakhir ngomongin si rancangannya. Jadi mereka tuh katanya merancang terapi. Nah, paragraf selanjutnya sangat tepat kalau penjelasan tentang rancangan tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan yang jawabannya tidak ada dalam teks adalah: apa penyebab kemunculan DNA sampah yang diungkap oleh Bedley dan Abdul Wahab? Apa penyebabnya? Penyebabnya ada mutasi gas di paragraf kedua. Paragraf kedua, lihat ya, paragraf kedua. Paragraf kedua itu di paragraf kedua ada jawaban, ya, jawaban yang dia jadi penyebab kenapa DNA sampah itu muncul. Mereka menemukan ya di kalimat beberapa, sebenarnya dari kalimat pertama paragraf kedua juga udah menjadi penyebab. Cuman yang paling pasti di kalimat kedua, paragraf kedua. Saya bacakan. Mereka menemukan bahwa mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker untuk menghasilkan bentuk abnormal dari molekul RNA. BRD9 termasuk non-coding urutan DNA atau DNA sampah yang mengacaukan pesan genetik. Jadi akibat mutasi, jadi kan ya mutasi menyebabkan sel kanker. Itu DNA sampah itu. Ada jawabannya. Dari manakah DNA sampah ini berasal? DNA sampah ini berasal jelas tadi di paragraf ketiga kalimat pertama jelas ada ya. Dari unsur virus yang baru-baru ini masukkan dirinya ke dalam genom manusia. Itu ada di paragraf ketiga kalimat pertama. Cek, mengapa mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker untuk asal bentuk abnormal? Mengapa? Harusnya karena SF3B1 mengkodekan protein sangat penting untuk mempelajari penyakit kanker berbeda dengan cairan ayam, molekul RNA yang abnormal. Penyebaran yang memasukkan bentuk abnormal dan bentuk non-coding yang mengacaukan pesan genetik. Mengapa masih menyebabkan sel kanker untuk menghasilkan bentuk abnormal? Mengapa mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker untuk menghasilkan bentuk abnormal? Mengapa? Jadi kawan-kawan, kalau untuk saya ini melihat kalimatnya tidak ada jawaban yang menjawab mengapa mutasi SF3B1 ini menyebabkan kanker untuk masalah bentuk abnormal. Itu adalah pertemuan dari si Abdul Wahab tadi, Bedley dan Abdul Wahab gitu loh.
Kalau untuk kenapanya simulasi menyebabkan sel kanker itu tidak ada gitu loh. Tidak ada secara jelas secara gamblang menjelaskan mengapa sih si mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker untuk menghasilkan bentuk abnormal gitu loh. Ada yang kemungkinan di kalimat pertama paragraf kedua, tapi itu tidak menjelaskan mengapanya si mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker menghasilkan bentuk abnormal. Tidak ada itu mungkin tadi karena SF3B1 lihat paragraf kedua kalimat pertama, mengapa mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker untuk menghasilkan bentuk abnormal? Karena SF3B1 mengkodekan protein yang sangat penting untuk produksi molekul RNA. Nah, ini nggak menjawab si kalimat ini. Kenapa? Berarti kalau begitu si SF3B1 selalu menghasilkan bentuk abnormal si mutasinya itu. Padahal di kalimat keduanya lihat dibaca, mereka menemukan bahwa mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker untuk menghasilkan bentuk abnormal dari molekul RNA BRD9 termasuk non-coding urutan DNA atau DNA sampah yang mengacaukan pesan genetik. Itu satu, mereka menemukan. Berarti ada juga yang terus lihat juga di kalimat pertama paragraf keduanya. Bentley dan Abdul Wahab mempelajari data sequencing RNA di ratusan pasien dengan beberapa jenis kanker yang berbeda untuk mencari molekul RNA yang abnormal. Artinya ada juga berarti yang normal. Kan mencari molekul RNA yang abnormal, kalau mencari berarti ada juga yang normal. Sehingga tadi C kemungkinan tidak ada yang secara gamblang menjelaskan jawaban dari pertanyaan di C. Jadi C mungkin. D. Apa yang menjadi penekan tumor yang penting dalam banyak jenis kanker? Itu kawan-kawan ada di paragraf ketiga. Coba lihat paragraf ketiga. Kalimat kedua ya. Bradley dan Abdul Wahab menunjukkan bahwa BRD9 merupakan penekan tumor yang penting dalam banyak jenis kanker. Itu jawabannya ya. Yang menjadi penekan tumor yang pentingnya itu jelas adalah BRD9. Jadi ada jawabannya. Bagaimana rancangan terapi yang memanfaatkan teknologi CRISPR dan oligonukleotida antisense yang dibuat Bradley dan Abdul Wahab? Kalau bagaimana rancangannya, kalau bagaimana kan berarti penjelasannya. Kalau penjelasannya sih di sini tidak ada, gitu loh. Mereka kemudian merancang terapi yang memanfaatkan untuk membalikkan proses penyakit. Cuma ini bisa jawab, jadi bagaimana sih rancangannya? Ya rancangannya terinspirasi dari si BRD9 ini, ya dari penelitiannya rancangan dan kegunaannya untuk membalikkan proses penyakit. Jadi mungkin ada jawabannya, mungkin ini bisa dijadikan jawaban, gitu loh si Jadi yang tidak benar-benar nyambung jawabannya itu adalah yang C. Oke. Jadi jawabannya adalah yang C. Karena tidak ada banget yang tentang mengapa. Kalau yang masih mungkin. Kalau kita nanya bagaimana sih ini gitu ya, bisa menjelaskan asal-muasalnya, bisa menjelaskan tujuannya bisa. Bagaimana cara terapinya, walaupun memang tidak ada penjelasan bentuknya seperti apa. Cuma tadi bagaimana rancangan terapinya? Berdasarkan si penelitiannya dan tujuan rancangan ini untuk membalikan proses penyakitnya. Seperti itu. Ya, kalau yang masih mungkin kita berhusnuzon itu jawabannya. 4. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah yang sesuai. A. Sebuah penelitian menemukan bahwa mutasi tunggal bisa terjadi pada leukemia dan sindrom mielodisplastik. Kawan-kawan, itu lihat di paragraf pertama kalimat terakhir. Mereka menemukan bahwa mutasi tersebut terjadi pada banyak jenis kanker, di antaranya leukemia, sindrom mielodisplastik. Berarti jelas ya, itu berhubungan, arti sesuai. Jadi penelitian menemukan bahwa mutasi tunggal terjadi pada si leukemia dan sindrom
bisa terjadi pada sindrom myelodysplastik dan leukemia? A. Mungkin. B. Leukemia limfositik kronis dan kanker pankreas disebabkan oleh BRD9. Kalau tidak salah, justru si BRD9 ini merupakan penekan tumornya, gitu loh, bukan penyebabnya, sehingga jelas B salah. C. Mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker menekan tumor. Mutasi menyebabkan sel kanker menekan tumor. Kita lihat. Si mutasinya sel kanker untuk menghasilkan bentuk abnormal. Di situ kan ya, lihat kalimat terakhir paragraf ketiga, mereka menemukan bahwa mutasi SF3B1 menyebabkan sel-sel kanker untuk menghasilkan bentuk abnormal dari molekul RNA BRD9 termasuk non-coding urutan DNA atau DNA sampah yang mengacaukan pesan genetik. Lanjutkan ya. DNA sampah ini berasal dari unsur virus yang baru-baru ini memasukkan dirinya ke dalam genom manusia. BD dan Doha menunjukkan bahwa BRD9 merupakan penekan tumor. Jadi BRD9 itu kan dihasilkan dari si mutasi SF3B1-nya, gitu loh. Sehingga BRD ini tadi hasilnya mutasi itu, gitu ya. BRD ini BRD ini berasal dari si DNA sampah, oke? Si DNA sampah yang mengacaukan pesan genetik. Jadi menekan tumor bukan si mutasi SF3B-nya, tapi si BRD9-nya. Oke, BRD9-nya, sehingga yang C tidak sesuai. Sorry ini panjang, padahal di situ ada di kalimat di paragraf ke-3 kalimat pertama jelas-jelas yang menekan tumor itu si BRD9-nya, bukan si mutasinya. C jelas salah berarti ya. D. RNA merupakan faktor penyambung 3B subunit 1 yang menyebabkan kanker. Si RNA itu, kawan-kawan, kalau semua RNA itu kan pasti selalu ada RNA itu, gitu loh. Ya, apakah RNA menyebabkan kanker? Enggak, di sini bisa menyebabkan kanker itu adalah si mutasinya, ya, yang menyebabkan kanker itu adalah mutasinya. Lihat di paragraf pertama, kalimat pertama. Di situ kan jelas dijelaskan gen faktor penyambung yang paling sering bermutasi mendorong pembentukan banyak kanker. Jadi bukan RNA-nya yang menyebabkan, tapi mutasinya. Oke, jelas, berarti D salah. Menurut Bradley dan Abdul Wahab, sequencing RNA setiap pasien kanker selalu abnormal. Tadi sudah jelaskan ya. Di situ di kalimat pertama paragraf kedua dijelaskan bahwa si Bradley dan Abdul Wahab mempelajari data sequencing RNA dari ratusan pasien dengan beberapa jenis kanker yang berbeda untuk mencari molekul RNA yang abnormal. Berarti otomatis kalau dia mencari yang abnormal, berarti ada yang normalnya. Berarti yang jelas salah. Jawabannya sesuai adalah A. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, nomor 5, dengan bacaan yang baru. Hubungan listrik dan magnet pada bacaan di atas tampak pada hubungan berikut. Di sini listrik dan magnet. Listrik dan magnet. Maksudnya berarti kan magnet nih diolah bisa menghasilkan listrik, gitu ya logikanya. Si magnet diolah bisa menghasilkan listrik, seperti itu logikanya. Roda dan laju. Magnet menghasilkan listrik, gitu ya. Berarti laju menghasilkan roda, enggak. Arang menghasilkan panas, yang menghasilkan panas apinya, bukan arangnya. Kalau arangnya enggak ada apinya enggak panas. Energi menghasilkan gelombang, salah, harusnya gelombang menghasilkan energi. Kamera menghasilkan foto. Kamera, sebentar ya. Di sini agak ini, yang paling pasti kalau foto itu apakah si bentuk jadinya, ya,
kamera itu menghasilkan foto ataukah menghasilkan gambar kamera itu? Kita lihat ya foto itu apa. Yang paling pasti kalau kamera menghasilkan foto. Foto itu apakah hasil dari gambar atau gambar? Yang paling pasti kamera kan menghasilkan gambarnya. Gambar itu nanti tercetak itu menghasilkan foto gitu loh. Seperti itu. Jadi D mungkin, tetapi tadi fotonya apakah foto itu gambarnya ataukah hasil cetak dari gambar tersebut. Sementara kamera dia menghasilkan gambarnya gitu loh, bukan cetaknya. Harus tahu foto itu apa. Tapi yang pasti di sini ada yang lebih pasti nih, ya. Halilintar menghasilkan bunyi, jelas ya kalau halilintar menghasilkan bunyi gitu loh. Halilintar magnet itu bukan, artinya gini, kalau kamera menghasilkan foto itu melalui proses alas ya, fotonya benda gitu loh. Sementara magnet ke listrik, magnet itu dia bukan benda, bukan alatnya, benda. Kalau magnet bendanya, listrik menghasilkan benda lagi. Halilintar juga benda, menghasilkan bunyi benda lagi. Jadi yang paling benar di sini jawabannya adalah kenapa? Tadi magnet benda, listrik menghasilkan benda lagi. Tapi magnet itu bukan alat buatan gitu ya. Magnet kan bukan alat buatan, magnet sudah ada dari dulu. Oke. Magnet benda yang bukan buatan menghasilkan benda lagi, listrik. Kamera ini benda tapi buatan ya, menghasilkan foto benda lagi. Tadi foto pun kita nggak tahu foto itu maksudnya apakah hasil cetak gambarnya atau gambarnya. Oke. Itu halilintar itu benda dan alami ya, menghasilkan bunyi gitu loh, benda lagi. Sehingga yang paling benar adalah jawabannya Kita lanjut nomor 6. Inti bacaan memaparkan informasi mengenai, dari tadi kalau kita baca si bacaan ini kan jelas mengenai si bagaimana si magnet berpotensi menghasilkan listrik gitu ya. Kita lihat A, listrik yang dihasilkan magnet. Mungkin dulu ya, itu ada magnet dia menghasilkan listrik. A mungkin. B, magnet menjadi bagian penting sistem pembangkitan listrik. Di sini justru menjelaskan tentang si magnet berpotensi masalah listrik, bukan jadi sistemnya. B jelas bukan. C, potensi magnet menghasilkan listrik. Mungkin ada magnet dan listriknya. D, penelitian pembangkit listrik tenaga magnet. Oke, mungkin. Penelitian tentang hubungan magnet dan listrik enggak. Berarti antara A, C, dan D. Kawan-kawan, kalau misalkan baca seluruhnya, di sini juga ada dijelaskan tentang penelitiannya. Penelitian tentang si pembangkit listrik tenaga magnet. Kawan-kawan bisa baca dari mulai awalnya paragraf pertama itu memang menjelaskan tentang bagaimana si magnet dan listrik. Oke. Paragraf kedua di sini sudah ngomongin masalah penelitian si pembangkit listrik tenaga magnet. Jadi banyak pembangkit listrik tenaga magnet. Paragraf kedua. Paragraf ketiga juga pembangkit listrik tenaga magnet. Sehingga jawaban adalah D. Lanjut nomor 7. Yang dimaksud dengan energi potensial adalah, ini ada pengetahuan umum kawan-kawan, jelas ya, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda. Oke, sehingga jawabannya adalah B. Nomor 8, judul yang tepat untuk baca di atas adalah tadi, kalau kalian mencari judul, kalian lihat paragraf pertamanya ngomongin apa, paragraf keduanya ngomongin apa, paragraf ketiganya ngomongin apa. Terus carilah yang paling banyak muncul atau paling banyak disebut. Berarti itu intinya. Nah, dari inti itu kita bisa bikin sebuah judul. Dari tadi kalau kita baca, ini kan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga magnet. Awal-awal paragraf pertama ngomongin hubungan si magnet dan listrik. Paragraf kedua sudah menjelaskan pembangkit listrik tenaga magnet. Paragraf ketiga juga sama, pembangkit listrik tenaga magnet. Sehingga judulnya harus ada ngomongin pembangkit listrik tenaga magnet. A enggak, B enggak, C enggak, D ada pembangkit listrik tenaga magnet, E tidak ada. Sehingga jawabnya adalah D. Lanjut
ke nomor 9. Oke, nomor 9. Gagasan utama bacaan di atas adalah. Gagasan utama kita bisa cari dari kalimat utama di setiap paragraf. Paragraf pertama ini intinya sih, ini kan ngomongin hukum-hukum ya. Ada di paragraf pertama tuh, di kalimat pertama, hasil pengkajian secara eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah terhadap materi telah melahirkan beberapa hukum dasar, di antaranya hukum konservasi massa, hukum perlawanan tetap, dan lain sebagainya di bawahnya. Nah, dari kalimat itulah ke bawahnya menjelaskan tentang si hukum-hukum yang sudah ada atau diteorikan oleh para peneliti yang dia mengkaji secara eksperimen terhadap materi, sehingga intinya adalah tentang hasil pengkajiannya. Hukum konservasi massa bukan jelas jawabannya B. Hasil pengkajian secara eksperimen menghasilkan beberapa hukum dasar. Itu kebetulan juga ada di paragraf pertama kalimat pertama. Karena penjelasan selanjutnya, baik itu yang penjelasannya ada di paragraf pertama ataupun penjelasan di paragraf kedua, itu mengacu pada menjelaskan tentang hukum konservasi massa, tentang hukum perbandingan tetap, tentang hukum perbandingan berganda yang ada di kalimat pertama paragraf pertama, sehingga jawabannya B. Lanjut nomor 10. Berdasarkan bacaan tersebut, gagasan yang benar untuk melanjutkan bacaan tersebut adalah kawan-kawan, kalian lihat ya, ini kan paragraf pertama jelasin apa aja sih? Ada hukum-hukum yang sudah dihasilkan kan dari si pengkajian secara eksperimen ini. Tadi ada hukum konservasi massa. Hukum konservasi massa sudah dijelaskan di paragraf pertama. Terus hukum perbandingan tetap itu dijelaskan di paragraf kedua. Yang belum dijelaskan adalah hukum perbandingan berganda sama hukum perbandingan volume. Sehingga jelas. Kalau mau dilanjutkan, karena ini kan dia menjelaskan yang ada di paragraf, menjelaskan yang ada di paragraf pertama kan, gitu loh. Nah, penjelasannya tadi di paragraf pertama sudah ada hukum konservasi massa, paragraf kedua sudah ada hukum perbandingan tetap, berarti paragraf ketiga kalau nanti mau ada lanjutan, itu selanjutnya menjelaskan tentang hukum perbandingan berganda atau perbandingan volume. Pemanfaatan kajian Antoine Laurent Lavoisier itu enggak sampai ke sana. Tadi masih ada soalnya dua hukum yang belum dijelaskan, yaitu tadi hukum berganda sama perbandingan volume. B. Bukan. Kekekalan massa udah di paragraf pertama, bukan. Nah, yang D. Penjelasan kajian eksperimen akan hukum perbandingan bergandanya sama hukum perbandingan volume itu belum dijelaskan. Jadi kalau mau itu yang D tadi lanjutannya. Oke, lanjut nomor 11. Kalimat yang terdapat penanda konjungsi menambah hubungan korelatif dalam teks tersebut adalah hubungan korelatif. Ingat ya, hubungan korelatif itu banyak, cuman yang sering muncul adalah baik dan maupun. Jadi kalau ada kata baik pasti selalu ada kata maupun. Ya, baik laki-laki maupun perempuan. Terus tidak dengan tetapi, dia tidak miskin tetapi sederhana. Oke, itu tidak dengan tapi. Terus bukan dengan melainkan, itu konjungsi korelatif. Bukan dengan melainkan, dia bukan hanya kaya, melainkan juga dermawan. Seperti itu ya. Kita lihat ada nggak di antara tiga itu. Kalau tidak ada ya kita cari yang lain. Tapi biasanya yang sering muncul sih tiga itu. Paragraf satu. Tidak ada baik maupun, tidak tetapi, bukan melainkan. B. 1 paragraf 2. Tidak ada juga. C. Kalimat 4 paragraf 1. Kalimat 4 paragraf 1. Tadi itu 1, 2, 3, 4. Penimbangan ini dilakukan bukan hanya untuk zat yang juga melainkan juga. Oh iya, itu jelas ya. Ya, penimbangan ini dilakukannya bukan hanya untuk zat-zat yang berupa padatan maupun cairan saja, melainkan juga gas.
Oke. Jawabannya adalah kalimat 4 paragraf 1. Kadang-kadang suka tertukar nih antara bukan dengan kadang dengan tetapi. Ingat ya, bukan harus dengan melainkan. C jawabannya. D kalimat 4 paragraf 2. Kalimat 4 paragraf 2. Udah jelas jawabannya C ya. Udah ketemu jelas langsung lah. Ya, jawabannya adalah C. Ini saya cari yang salah tadi. Lanjut nomor 12. Berdasarkan teks tersebut, penulisan memberikan informasi dengan metode deskriptif penggambaran. Kalau ini jelas ya. Kalau kita membaca soal si bacaan ini, kita mendapatkan informasi tentang apa itu hukum konservasi massa, apa itu perbandingan tetap, sehingga jelas jawabannya adalah ekspositif atau eksposisi jawabannya. Yang dia bentuknya bentuknya berupa penjelasan, bukan penggambaran. Kalau deskriptif penggambaran, jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut pada si pemahaman baca dan menulis. Nomor 1. Judul yang tepat untuk digunakan pada paragraf tersebut adalah, kawan-kawan, kalau kita baca-baca ini jelas ya tentang si program si PO Hotel Semarang. Oke. A. Promo PO Hotel Semarang selama bulan Ramadan. Promo, apakah itu promo? Kalau promo, kalau tidak salah di sini tidak ada yang menjelaskan bahwa itu promo. Ini program si PO Hotel Semarang juga puasa, bukan promo. Kalau promo kan ada diskon segala macam. Ini adalah programnya. Program All You Can Eat sebagai andalan hotel-hotel di Semarang. Enggak, hanya hotel PO Hotel Semarang saja, bukan hotel-hotel Semarang. B jelas salah. Cek. Bisnis hotel Semarang dijanjikan. Ini ngomongin bahwa si PO Hotel Semarang dia menawarkan paket berbuka puasa dengan menu beragam. Itu ada di kalimat pertama paragraf. Kalau pertama dong, cuma satu paragraf ya. Yang pertama jelas, berarti programnya. Ramadan Hotel Semarang nggak salah. PO Hotel Semarang tawarkan buka puasa all you can eat. Mungkin. Coba kawan-kawan baca kalimat pertamanya. Ramadan tinggal hitung hari. Hotel-hotel di Semarang bersiap mengisi dengan membangun tawaran menarik masyarakat. Termasuk PO Hotel Semarang menawarkan paket berbuka puasa dengan menu beragam. PO Hotel Semarang juga menu buka puasa yang sangat spesial. Kambing guling bla 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 bla. Terus paket bosan bersama kali ini tetap konsep all you can eat. Jadi jawabannya adalah E ya. Ini lebih ke arah si PO Hotel Semarangnya penjelasannya. Oke. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ke nomor 2. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 2. Hotel-hotel di Semarang bersiap mengisinya dengan memberikan tawaran menarik kepada masyarakat. Jelas jawabannya adalah B. Lanjut nomor 3. Kondisi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 3. PO Hotel Semarang menyuguhkan menu buka puasa yang sangat spesial, koma. Kalau ada koma, jelas ya di situ kemungkinannya bukan sebagai, bukan meskipun, bukan bahwa, bukan adalah. Pasti ya itu, apalagi selanjutnya itu adalah penjelasan. Jelas, berarti jawabannya adalah A, yaitu. Karena itu biasanya sebelumnya ada koma. Oke, lanjut nomor 4. Yang sebelumnya ada koma itu biasanya ada yaitu ya, tapi, melainkan, seperti, misalnya itu sebelumnya selalu ada koma. Cuman ini jelas yaitu ya, karena selanjutnya adalah penjelasan. Nomor 4, lanjut. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 4 adalah kalimat keempat. Paket buka puasa bersama Ramadan kali tetap untuk jelas salah dan jelas salah tetap dengan konsep all you can eat. Oke, yang paling tepat adalah dengan jelas, kawan-kawan bisa masukkan sendiri, yang lainnya ngaco. Nomor 5. Kondisi tempat mengenai bagian yang rumpang. Ini bukan konjungsi kayaknya.
Ini mah harusnya adalah kata kayaknya ya, atau kata berimbuhan. Oke, kata berimbuhan tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 5. Dengan menu yang spesial serta pilihan makanan yang bervariasi, tentunya membikin santap membikin tidak begitu baku. Oke, jelaslah membuat ya di sini yang baku. Dengan menu spesial serta pilihan makanan yang bervariasi, tentunya membuat santap berbuka menjadi lebih istimewa. Membuat, jelas jawabannya adalah B. Saya akan ubah dulu. Jawabannya B ya, nomor 5. Lanjut nomor 6. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada kalimat 6 adalah 6. Dibanderol dengan harga 168.000 net per pack. Hidangan berbuka puasa ini sudah bisa dinikmati dengan suasana di resto lantai 7 PO Hotel yang cozy dan outdoor setting area dan pemandangan kolam renang di kota Semarang. Mas, kalau pemandangan kolam renang di kota Semarang berarti kita hanya melihat kolam renang kota Semarang, gitu loh. Enggak ya? Di sini awas. Saya yakin mungkin ada yang jawabnya di. Awas, kalau jawabnya di berarti kolam renang, berarti hanya kolam renang doang. Jadi ngeliatin kolam renang, jangan ngeliatin kolam renang gitu. Padahal maksud di sini bukan kolam renang kota Semarang, cuman tadi saya ayatnya pemandangan kolam renang dan kota Semarang. Kan tadi di lantai 7 berarti di atas ya. Jadi kolam renang dan kota Semarang. Jadi adalah E dan bukan D ya. Nah, hampir aja terkecoh. Lanjut nomor 7. Nomor 7, judul yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah kawan-kawan. Kalau kawan-kawan baca ini kan awalnya ngomongin masalah kebocoran. Terus penjelasannya lebih spesifik ke masalah si cairan penambal ban. Sehingga harus ada cairan penambal ban di judulnya. A ada, mungkin B enggak, C enggak, D tidak, E ada bukan cairan baru itu cairan apa? Cairan penambal ban. Jadi mungkin sebenarnya silent juga mungkin bisa. Cuman masalahnya adalah justru di sini kan menjelaskan tentang apa ya? Ketidakbolehan atau tidak direkomendasikan lah tadi lah. Bahwa cairan penambal ban ini tidak direkomendasikan. Jadi jawabannya A. Si silentnya sih mungkin, cuman tadi bukan ke arah si cairan penambal ban, cuman ada dua arahnya. Cairan penambal ban yang tidak direkomendasikan karena bisa merusak si pelek gitu loh. Jadi jawabannya adalah A, jelas ya. Lanjut nomor 8. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 1 adalah bantu yang dipakai pengguna motor. Walaupun mesti enggak jelas lah karena tidak mudah bocor. Jawabannya adalah D. 9. Kata hubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 3 adalah bagian rumpang pada kalimat 3 adalah kalimat 3 mana? Oh, itu. Cairan penambal ban ini akan berubah sifat. Kalau berubah sifat, elastisi berarti berubah sifat menjadi elastis. Jelas jawabannya adalah E. Oke. Lanjut lagi nomor 10. Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Ini harusnya bukan kata depan nih, konjungsi harusnya ya. Kayaknya kalau di sini misalnya konjungsi semua nih. Konjungsi saya ubah ya jadi konjungsi biar kalian nggak bingung. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 5 adalah 5. Ya kawan-kawan, 5 itu kan awal kalimat ada koma. Kalau di awal kalimat dan ada koma itu pasti konjungsinya
konjungsi antar kalimat. Oke. Oleh karena itu mungkin karena jelas salah ada koma nih. Bahwa jelas salah nggak mungkin masalah bahwa ada koma, dari juga jelas salah. Berarti kan karena itu sama namun. Tetapi kalau lihat di sini ya, ini ada antara kalimat 4 serta 5 ada pertentangan. Kalau pertentangan berarti jelas pakainya namun. Kalau oleh karena itu simpulan. Kalau simpulan jelas bukan ya. Nggak enak kalau kalimat 5 jadi simpulan. Jelas inilah cek. Oke, 11. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 7. Kita tidak pernah merekomendasikan untuk saya nama karena jelas ya di situ kalau melewatkan jelas penggunaan gas menggunakan. Jawablah D. Tuh yang lainnya ngaco soalnya. Lanjut nomor 12. Kata berimbuhan dapat melengkapi bagian rumpang pada kalimat 14 adalah kalimat 14 mana? 14. Pernah ada kasus di mana motor konsumen ada yang menggunakan cairan penambal ban, tapi membiarkan, bukan masalah, tapi membiarkan hingga setahun lebih. Kalau membiarkan harus ada subjeknya. Tetapi digunakan enggak? Tapi dibiarkan harusnya kawan-kawan. Tetapi dibiarkan hingga setahun lebih. Jawablah cek, itu yang paling tepat. Lanjut kita ke nomor 13. 13. Angin puting beliung. Apakah sudah? Nah, kawan-kawan di sini ini P-nya double. P saya nggak tahu apakah ini tipe atau tidak. Yang paling pasti kalau di kamus P-nya 1. Puting beliung. Jadi jelas jawabannya adalah tidak dipisahkan. Jadi jelas di antara itu cuma ada B. Tetapi B ini P-nya besar, B-nya besar. Saya cari referensi puting beliung ini bukan nama, tapi jenis. Kalau kayak misalnya pohon apel jelas kan itu jenis. Kalau jenis tidak kapital, kecuali kalau namanya gitu loh. Kalau namanya mungkin gitu loh. Jadi puting beliung ini yang sebenarnya tidak ada jawaban nih, karena tadi puting beliung harusnya P-nya kecil, B-nya juga kecil gitu loh. Cuman kalau untuk penulisannya sendiri itu puting beliung jelas puting beliung, P-nya dipisahkan dan P-nya 1. Jadi mungkin jawabannya adalah B dengan catatan si P-nya kecil, B-nya kecil, karena itu jenis bukan nama. Oke, jenis angin, jenis angin besar ya. Lanjut ke misalkan kayak misalnya nama siapa gitu, misalkan kayak dulu apa ya, badai apa, misalnya dari nama orang, dari nama ya, badai apa sih dulu yang astagfirullahaladzim, kalau gitu mau itulah ada nama badai yang kemarin rame tuh. Itu kalau namanya, kalau nama dirinya atau nama jenisnya mungkin kapital, tapi kalau jenisnya sendiri itu enggak kapital. Kalau misalnya mawar namanya apa, nama latinnya apa, atau ada sebutan namanya apa mungkin kapital, tapi kalau jenisnya enggak. Lanjut, berarti jawabannya adalah kalau penulisannya B tadi ya, kalau penulisannya karena P-nya 1, enggak P-nya 2. Lanjut nomor 14. Lokal. Ini lokal harusnya pakai K ya, lokal, jelas jawabannya adalah B. Nomor 15 di situ berlangsung banyak menit, jelas salah, harusnya berlangsung beberapa menit. Lanjut nomor 16 di atmosfer. Di atmosfer itu sudah benar ya, dipisahkan atmosfer. Jadi jawabannya adalah atmosfer kecil. Jadi jawabannya adalah A, tidak perlu diperbaiki. 17. Memporak-porandakan itu harusnya kawan-kawan ingat ya, KPPS dulu. Nah kan awalnya porak pakai me, berarti P-nya hilang. Jadi memorak-porandakan. Jawabannya adalah B, karena si P-nya harus luluh. Oke. Lanjut nomor 18. Indonesia di situ udah benar ya, I-nya kapital, tidak usah dimiringkan, tidak usah diapa-apain. Jadi jawabannya adalah A. Oke, tidak perlu diperbaiki. 19.
Zona depresi. Zona depresi itu harusnya tidak dimiringkan. Itu biasa aja. Jadi zona depresi tidak usah dimiringkan. Jawabannya adalah B. Zona depresi tidak usah dimiringkan karena bukan kata asing. 20 terakhir. 60 sampai 90 km per jam. Kawan-kawan, itu kalau ada penanda yang dia bermakna sampai dengan, ya itu harusnya pakai tanda pisah, sehingga jawabannya adalah C. 60 sampai 90 km per jam. Jelas jawabannya adalah C. Jangan pakai tanda hubung. Kalau tanda hubung itu tidak bermakna apa. Baik, kawan-kawan, itu tadi penjelasan dari PPU sampai dengan PPU dan PMBM. Mudah-mudahan kawan-kawan paham. Kalau ada masalah, ingat ya, kalau mau request itu saya bingung. Tadinya saya mau jelasin request, cuma pas waktu saya baca-baca, aduh ini bisa dicari. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya langsung, ya itu masalahnya kan, cari masalahnya. Bang, masalahnya saya nggak ngerti tentang ini nih bang, gitu loh. Karena bingung juga kalau misalkan ternyata live, bingung juga kalau misalnya saya bahas perbab, udah gitu belum tentu juga lagi si orangnya nonton, gitu kan ya. Seperti itu. Jadi kalau mau tanyakan masalahnya, bukan membahas materinya, karena untuk materi-materi ini bisa dibaca kok, gitu loh. Di buku-buku banyak. Kalau ada masalah baru silakan ditanyakan. Kalau saya perlu bahas, saya bahas. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa. Semoga Allah ridho dengan usaha kita dan memberikan kita kemenangan. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sampai ketemu lagi kawan-kawan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.